Oke, selamat pagi. Sampai ketemu lagi di pesawat angkat minggu ke-9. Setelah selesai UTS seminggu lalu, hari ini kita akan bahas mengenai merencanakan pengangkatan yang aman. Dalam kasus ini kita akan menggunakan boot lift sebagai salah satu jenis pesawat angkat. Kuliah ini akan saya jelaskan dengan salah satu slide dari presentasi penelitian saya di suatu seminar nasional yang berjudul Perencanaan Pengangkatan Kapal Kecil Menggunakan Boot Lift Sederhana dengan satu winch ganda. Jadi kita akan mengangkat kapal kecil dengan menggunakan alat angkat boot lift, di mana boot lift ini sangat sederhana karena hanya terdiri dari satu winch. Ya. Satu winch ganda ini artinya satu penggerak motor yang memutar dua drum. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, boot lift yang umum digunakan untuk mengangkat kapal-kapal kecil itu pada umumnya terdiri dari lebih dari satu winch. Kalau kita lihat di gambar ini, ada 4 winch di satu sisi, sehingga pada kedua sisi totalnya ada 8 winch. Jadi kapal itu diangkat oleh 8 winch. 1, 2, 3, 4 satu sisi dan satu sisinya lagi 4 winch. Di mana masing-masing winch itu bekerja secara sinkron untuk mengangkat kapal bergerak naik turun secara bersama-sama. Kemudian kita bandingkan dengan boot lift sederhana yang kita punya yang berwarna kuning ini. Kita lihat boot lift ini hanya mempunyai 2 drum ganda yang digerakkan oleh satu winch. Jadi hanya satu winch dengan 2 drum. Nah, bagaimana kita merencanakan pengangkatan supaya boot lift yang sederhana ini bisa mengangkat kapal dengan aman? Itulah yang kita bahas pada perkuliahan kali ini. Kita lihat di sini ada 3 sistem. Sistem yang pertama ini adalah sistem yang terpasang, yang existing sekarang ada di bengkel kayu kita. Kita menyebutnya sistem 8 strip 2, strip 2, strip 1, starboard, dan port side. Artinya sistem yang terpasang yang kita punya terdiri dari 8 suspensi. Jadi ada 8 tali penggantung kapal yang terdiri dari 4 suspensi di sebelah kiri dan 4 suspensi di sisi lainnya. Jadi 8 ini adalah jumlah suspensi. Strip 2 artinya ke-8 suspensi itu sebetulnya merupakan sistem yang kembar, sistem majemuk, yaitu sistem kiri dan kanan. Kemudian strip 2, masing-masing sistem baik di kiri maupun di kanan itu terdapat 2 titik angkat. Jadi kalau kita lihat di sini titik KB artinya kanan belakang dan kanan depan. Jadi satu sistem ini yang pada satu sisi itu terdiri dari 2 titik angkat. Kemudian strip 1 artinya kedua sistem majemuk atau kembar tadi diangkat oleh satu winch, gitu ya. Dan posisinya yaitu pada sisi starboard sebelah kanan dan sistem yang satunya lagi di sebelah kiri, bagian port side. Sistem ini mempunyai kelemahan di mana sering kita lihat, kita temui pengangkatan terjadi pada kondisi pengangkatan yang tidak sinkron. Artinya bagian depan dan bagian belakang itu tidak terangkat secara bersama-sama, tetapi mengangkatnya miring ke belakang atau miring ke depan. Ya. Hal itu terjadi
karena beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah karena posisi LCG kapal, titik berat kapal secara memanjang, itu tidak persis berada di tengah-tengah antara titik angkat belakang dan titik angkat depan. Sehingga usulan perbaikannya adalah dengan sistem yang di tengah ini, kita akan coba merubah sistemnya menjadi sistem belakang dan sistem depan. Kita rubah menjadi 8 strip 2, strip 2, strip 1, tetapi tidak lagi starboard port side, tetapi bow dan stern. Jadi bagian depan dan bagian belakang. Jadi sistem pulinya itu berada pada bagian depan yang terdiri dari 4 suspensi juga, dan bagian belakang, sistem belakang juga terdiri dari 4 tali penggantung. Sistem ini akan memastikan bahwa posisi titik angkat pada satu sistem, misalkan sistem depan, ada titik angkat kiri dan kanan, ini akan menerima beban yang sama. Karena asumsi kita titik berat kapal itu berada pada centerline kapal. Titik berat kiri dan kanan adalah imbang. Itu rencana perbaikan yang pertama, dan nanti saya jelaskan kenapa sistem ini masih perlu perbaikan lagi. Seperti perbaikan yang kedua, sistemnya menjadi 8-2-1-1. Artinya sistem suspensinya tetap terdiri dari 8 tali penggantung. Sistemnya ada 2, sistem belakang dan sistem depan. Tetapi pada tiap-tiap sistem titik angkatnya hanya 1. Jadi titik angkat yang 2 tadi, yang kiri dan kanan ini digabung menjadi 1 titik angkat. Kemudian 1 titik angkat ini akan dipecah menggunakan sling ataupun spreader, ataupun sling dan spreader, untuk membagi titik angkat ini ke 2 titik pengikatan di kapal. Itu metode yang akan kita lakukan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sudah dijelaskan tadi kenapa sistem yang terpasang ini, yang terdiri dari titik A1, yaitu kiri belakang, kiri depan, kanan belakang, dan kanan depan, ini perlu kita rubah menjadi sistem depan belakang. Tujuannya tidak lain adalah apabila LCG kapal tidak diketahui, di posisi titik berat memanjang kapal LCG-nya tidak diketahui, baik pada sistem yang semula maupun pada sistem perbaikan 1, yang akan memungkinkan terjadinya perbedaan beban antara titik A1 dengan B1 maupun titik A2 dengan B2. Itu kalau titik LCG tidak diketahui. Tetapi dengan sistem yang perbaikan 1 ini, walaupun titik LCG-nya tidak diketahui, kita bisa memastikan bahwa A1G sama dengan B1G. Ini artinya jarak ya. G itu adalah titik berat. Jarak dari titik A1 ke titik G sama dengan jarak dari B1 ke titik G. Sehingga bebannya pun juga akan sama. Beban di titik 1 di titik A1 dan beban di titik B1 itu akan menjadi sama. Ini yang perbaikan yang pertama. Nah, perbaikan yang pertama ini masih tetap mempunyai kelemahan karena kita sudah belajar sistem puli dengan teori sebagai berikut. Ini adalah sistem winch dengan 4 suspensi yang diaplikasikan di boot lift tadi untuk satu sisi atau sistem
depan dan belakang untuk satu sistem depan atau belakang. Kita sudah belajari bahwa gaya Z ini pada saat menarik beban itu besarnya lebih besar daripada S1. S1 lebih besar daripada S2. S2 lebih besar daripada S3. S3 lebih besar daripada S4. Nah, walaupun besar gaya S1 sampai S4 ini berbeda-beda, beban Q ini tetap bisa terangkat bersama-sama karena titik angkatnya ini berada pada satu blok. Jadi dua puli ini berada pada satu blok. Dia berada pada satu titik pengangkatan. Berbeda dengan pada implementasi pada boat lift tadi, semula titik angkatnya 2. Jadi karena titik angkatnya terpisah 2, maka puli yang kiri dan kanan itu tidak akan bisa bergerak secara bersama-sama. Dengan kata lain, kapal akan terangkat secara miring. Kenapa? Karena S1 dan S2 itu besarnya lebih besar daripada besaran S3 dan S4. Sehingga karena dia lebih besar, maka dia akan bergerak lebih cepat. Artinya, puli yang ini akan terangkat lebih cepat, sehingga kapal menjadi miring. Itulah teori yang menjelaskan kenapa pada saat pengangkatan menggunakan dua titik angkat, kapal tidak bisa bergerak secara sinkron. Kalau kita buktikan dengan perhitungan, jadi sistem ini kita rubah menjadi satu titik, dari dua titik menjadi satu titik. Kita lihat datanya, jadi ini adalah sistem perbaikan yang pertama, 8221 Sternbuk, dirubah menjadi 8211. Sekali lagi, 8211. 8 suspensi, 2 sistem depan belakang, masing-masing sistem terdiri dari satu titik angkat, dan sistem itu diangkat oleh satu winch dengan tambahan spreader dan sling atau belt. Penggunaan spreader dan sling belt nanti kita jelaskan. Kita fokus dulu ke pembuktian bahwa S1 dan S2 itu lebih besar daripada S3 dan S4 pada sistem pengangkatan 21. Walaupun datanya sama ya. Jadi jumlah titik angkatnya 4 dirubah menjadi 2 titik angkat. Jadi satu sistem satu titik karena sistemnya majemuk menjadi 2 titik. Jarak memanjang titik angkat 6 meter, ini juga 6 meter. Posisi pengangkatan L/2, oke. Kalau ponton atau kapal kecil yang diangkat adalah 4 ton, maka Q-nya adalah 2 ton. Karena kita punya 2 sistem kembar. Sama 2 ton. Ya. Dan beratnya beban pada satu suspensi S0 artinya dalam kondisi statis beban 4 ton itu akan dibagi menjadi 4 titik menjadi 4.905 Newton atau 4,9 kilonewton atau sekitar 490 Newton. 4.905 Newton atau sekitar setengah ton ya, sama dengan setengah ton. Pada kondisi statis sama dengan setengah ton. 4 ton dibagi 4 suspensi setengah ton. Nah, beban statis untuk sistem 4 titik tadi berarti masing-masing 1 ton, sedangkan yang di 2 titik menjadi 2 ton. Dan hambatan pulinya sama karena jumlah pulinya sama. Kita menggunakan sistem winch, Z-nya adalah 4, epsilonnya 1,05, hasilnya hambatan totalnya adalah 0,282. 0,282. Gaya tarik Z-nya sama, 5
5.533 kilonewton atau sekitar 553 kg. Nah, kalau kita hitung sekarang, S1 adalah Z per epsilon pangkat 1, S2 sama Z per epsilon pangkat 2, kita akan melihat bahwa S1 dan S2 itu totalnya menjadi lebih besar daripada S3 dan S4. Di mana S1 dan S2 lebih dari 1 ton, S3 dan S4 kurang dari 1 ton. Pada sistem perbaikan 2 juga sama, tetapi karena S1 sampai S4 ini bekerja pada satu titik, maka satu titik itu akan terangkat. Tidak ada perbedaan pengangkatan, karena di sini ada 2 titik, maka akan terjadi perbedaan gaya tarik pada titik angkat 1 dan titik angkat 2 sebesar 0,956 kN atau sekitar 95 kg. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan sistem perbaikan 1 dan bandingkan dengan sistem perbaikan 2, di sini kita lihat hasilnya adalah beban yang 2 ton pada satu sistem, 2 ton, itu akan dilawan oleh sama juga sebesar 2 ton, tapi selisih. Yang S1 dan S2 gayanya lebih dari 1 ton, sedangkan yang ini kurang dari 1 ton. Jadi selisihnya 95,6 kilo tadi. Tapi kalau sistemnya kita rubah menjadi satu titik dan kita hubungkan dengan beban menggunakan sling, maka tidak akan terjadi kemiringan pada saat pengangkatan kapal. Saya kira itulah yang perlu kita pahami supaya kita bisa mengangkat kapal dengan aman. Jadi tidak terjadi kemiringan yang memungkinkan kapal akan jatuh kalau pengangkatan yang miring itu kita teruskan. Nah, di sini kita butuh sling. Tentu saja sudut sling ini kita sesuaikan dengan tinggi beban yang diangkat berapa dan tinggi crane-nya berapa. Tapi prinsipnya adalah semakin kecil sudut sling ini, maka tentu saja sling yang kita butuhkan akan semakin pendek. Tetapi beban pada sling itu akan menjadi lebih besar. Ya. Jadi beban pada sling itu setara dengan beban angkat pada satu titik ini, gitu, dikalikan dengan rasio antara sisi miring ini dengan sisi tegak. Jadi sangat tergantung pada sinus dari sudut sling ini. Saya ulangi, semakin kecil sudut slingnya, maka sling yang dibutuhkan semakin pendek, tetapi beban pada sling itu akan semakin besar. Jadi dibutuhkan sling yang lebih besar. Sebaliknya, kalau sudut slingnya semakin besar, maka panjang sling semakin panjang, tetapi beban yang diterima oleh sling akan semakin kecil. Kemudian yang terakhir, supaya proses pengangkatan ini aman, tetap aman, boat lift ini ada 2 jenis. Ada yang travelingnya menggunakan rubber tire, ada yang menggunakan roda besi, jadi bergerak di atas rel. Jadi pada saat beban terangkat, beban ini perlu ditahan selama crane itu akan melakukan long traveling. Jadi salah satu hal kritis di sini adalah rem yang ada di winch ini harus handal sesuai dengan peraturan, harus mampu menahan 1,5 kali dari beban yang diangkat.
beban yang diizinkan atau SWL-nya. Supaya pada saat long traveling berjalan, rem itu tetap mampu menahan kapal berada pada posisi terangkat supaya tidak terjatuh. Jadi itu sebagai kesimpulan, pengangkatan yang sinkron pada boat lift dapat terjadi apabila setiap unit sistem puli pada boat lift hanya terdapat satu titik angkat. Masing-masing unit sistem puli digerakkan oleh masing-masing winch yang bekerja secara sinkron. Jadi itu. Kemudian saya rangkum sedikit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengangkatan yang aman. Yang pertama adalah titik berat kapal, kemudian sistem pulinya, jangan lupa. Jadi setiap sistem itu harus berujung pada satu titik pengangkatan. Kemudian yang terakhir adalah sistem brake atau rem, supaya pada saat winch bergerak long traveling, beban atau kapal yang terangkat itu tetap pada posisinya terangkat, tidak jatuh, maka rem harus handal sesuai peraturan 1,5 kali dari berat kapal yang diangkat. Rem itu harus bisa bekerja dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di minggu berikutnya. All the best.